Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Iya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, kocak, dan aku pilih ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam kali ini positif ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, oke, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah kebimbangan di dalam diri kamu, kehidupan kamu saat ini teman-teman. Kebimbangan terhadap sebuah pilihan dan sebuah keputusan yang mungkin ya ketika ada peluang kesempatan yang datang kepada kamu teman-teman. Contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, mungkin kita katakan saat ini kamu lagi bekerja, kemudian ada sebuah peluang kesempatan nih teman-teman ya, kamu mendapatkan tawaran pekerjaan ya, mungkin di situ ditawarkan dengan gaji yang lebih besar, dengan jabatan yang mungkin lebih baik daripada pekerjaan kamu saat ini gitu ya. Jadi tentu kan di sini menimbulkan sebuah dilema ya. Nah, sekarang tergantung dari tujuan kamu itu apa. Jika kamu merasa masih dalam zona nyaman, ya kamu harus bertahan. Tetapi ketika kamu sudah dalam zona yang nggak nyaman dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi sesuatu hal yang baru ini cukup menjanjikan gitu ya teman-teman, ya tentang masa depan lah, lebih menjanjikan banget. Jadi memang segala sesuatu ini tergantung dari situasi dan kondisi kamu saat ini seperti apa teman-teman ya, karena belum tentu sesuatu hal yang dengan gaji besar, dengan jabatan yang tinggi, kamu memperoleh sebuah kenyamanan di situ ya. Jadi memang ada plus minusnya juga sih sebenarnya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Oke, kemudian sama terkait dengan perihal usaha bisnis ya teman-teman, ketika memilih ingin usaha apa ya teman-teman, memang nggak semua mungkin usaha bisa kamu lakukan ya. Ada usaha kalau contoh mungkin berdagang ya, ataupun usaha-usaha yang lain ya teman-teman. Jadi memang pastinya ada nih, ketika usaha ini lancar, ketika usaha ini nggak lancar ya teman-teman. Itu karena sudah memang uh, seperti jalan kerezekiannya sih. Tetapi ketika ada peluang kesempatan yang datang ya gak ada masalah. Ketika kamu banyak opsi ya, ya coba deh opsi pertama terlebih dahulu. Dan yang paling terpenting adalah saatnya gimana caranya untuk lebih meyakinkan diri kamu, yaitu intuisi kamu teman-teman. Ketika intuisi kamu mengatakan ini baik loh, ini tepat untuk kamu, maka jalani. Insya Allah itu akan terbaik teman-teman ya. Jadi jangan bertindak melalui hanya dengan thinking doang teman-teman, lihat bagus nih ternyata enggak gitu ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya 7 cangkir ya. Ada impian yang aku lihat, impian, keinginan, harapan ya. Ya siapapun orang pasti semua memiliki ini ya,
Karena ini landasan kehidupan. Ketika seseorang memiliki sebuah impian, keinginan, maka itu akan menjadi sebuah motivasi ya teman-teman. Dan kemudian aku punya The Emperor. Nah, mengenai tentang sebuah kondisi kehidupan ataupun keberuntungan. Yang aku lihat sih sebenarnya, potensi peluang kamu akan berhasil, insya Allah akan kamu dapatkan teman-teman. Ada sebuah kondisi kehidupan nanti yang bakal mapan ya, amin ya. Kehidupan yang lebih makmur, sejahtera, gitu ya, sukses. Oke. Dan kemudian aku punya Three of Wands. Jadi 3 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup. Semuanya tergantung dari diri kamu masing-masing. Kesuksesan sebenarnya siapapun bisa untuk mencapai itu semua teman-teman. Ya, ketika ada peluang, ya nggak ada salahnya ketika peluang itu dimanfaatkan. Kamu ambil, kemungkinan itulah nanti yang akan menjadi penuntun tercapainya semua impian-impian terbesar kamu selama ini teman-teman. Oke. Karena kalau melihat dari kartu keempat ini juga cukup menggambarkan sih tentang sebuah kehidupan masa depan yang insya Allah akan lebih bagus teman-teman dari rezeki ya. Itu oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Pisces. Wow, aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir teman-teman ya, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan nih. Jadi teman-teman Pisces, bikin merinding banget teman-teman ketika energi ini datang hadir menghampiri kamu dalam pekan ini. Kenapa aku katakan demikian? Karena secara visualisasinya ini kartu menggambarkan tentang banjir keberuntungan, tentang roda kehidupan kamu yang akan berputar ketika kondisi kehidupan kamu sekalipun dalam fase yang cukup kritis, dalam fase yang cukup rendah, teman-teman. Ya, seperti ada sebuah manifestasi dari doa-doa kamu terkabulkan. Nah, seperti itu. Ya, banyak keberuntungan kok. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir teman-teman. Nah, ini yang aku katakan bahwasannya roda kehidupan itu akan berputar ketika begitu banyak masalah, begitu banyak problem, begitu banyak hal-hal yang mungkin mohon maaf nggak stabil di dalam kehidupan kamu teman-teman. Tetapi kamu orang yang nggak pernah menyerah. Tetapi kamu orang yang nggak pernah berputus asa. Kamu terus berupaya berusaha bagaimana caranya untuk keluar dari fase-fase sulit. Ya. Jadi adanya sebuah sikap optimisme yang kamu miliki meskipun ada tekanan, meskipun ada beban, dan memang mau tidak mau, bisa tidak bisa, kamu harus bangkit di sini gitu. Nggak ada alasan teman-teman. Ya, kemungkinan juga karena kerja keras kamu, ikhtiar kamu, kemudian mungkin doa-doa kamu juga teman-teman, maka roda kehidupan kamu akan berputar. Jadi memang setiap orang punya kesempatan dan peluang yang sama ya. Hanya saja yang membedakan adalah tergantung dari diri sendiri teman-teman. Kalau diri sendiri ketika ada masalah ujian ini, ya malas, mohon maaf, ya tidak mau terus berupaya berusaha di dalam sebuah kegagalan, tidak mau lagi mencoba, maka ya yang akan ada terus menerus ya kamu akan hidup seperti ini ya. Tetapi ya walaupun juga terkadang ada yang sudah berusaha banget tetapi tetap gagal, sudah kerja keras lagi tetap gagal teman-teman. Nah, kamu harus lebih introspeksi diri lagi teman-teman. Apa sih yang membuat kamu gagal selama ini? Ya, banyak kok faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya. Bisa jadi karena kamu nggak dekat, kurang dekat dengan Tuhanmu masing-masing, kurang ikhtiar, kurang doanya teman-teman. Ya, itu mempengaruhi. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Cups. Ratu cangkir ya sebagai energi penutup. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan nanti yang insya Allah akan lebih mapan ya. Di sini dan di sini sama. Kamu akan bangkit. Baik itu mengenai tentang hutang piutang kamu, insya Allah akan lunas. Kamu terjebak oleh masalah, ditipu oleh seseorang yang membuat kondisi keuangan kamu jadi nggak stabil, ya insya Allah akan kembali stabil. Terlihat segala sesuatunya nanti akan bangkit. Amin ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah manifestasi dan doa-doa terbaik untuk teman-teman Pisces ya, untuk segera terwujud dan terkabul. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Hermit ya, The Hermit ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman bahwasanya kamu harus memperbanyak untuk introspeksi diri ya. Ini penting untuk lebih introspeksi diri teman-teman. Ya,
Karena apa ya? Dengan selalu introspeksi diri, artinya jangan selalu membenarkan atas sebuah argumentasi, ya, ataupun pemahaman masing-masing. Namanya juga sudah berumah tangga, harus bisa saling memahami, lebih memahami teman-teman. Ya, karena yang aku lihat memang cukup apa ya, sama-sama berupaya berusaha untuk mempertahankan ego masing-masing. Nah, ini sulit. Ini bakal sulit. Ya, percaya tidak percaya teman-teman, rumah tangga yang seperti ini biasanya jalan keresahannya bakal nggak begitu bagus gitu sih. Oke, cukup-cukup mungkin. Tetapi nggak begitu bagus. Karena apa? Nggak ada keselarasan di situ. Ya, nah di sini. Jadi memang penting untuk bisa saling introspeksi diri, maka jangan malu ya teman-teman untuk saling ataupun meminta maaf terlebih dahulu deh gitu sih. Ya, karena kalau ditanya siapa yang benar dan siapa salah, tentu tidak ada yang akan mengakui siapa yang salah. Semuanya akan mengatakan aku benar. Ya, jadi nggak baik. Jadi yang harus dilakukan adalah saling meminta maaf, saling memperbaiki komunikasi ketika memang ada problem ya teman-teman. Oke. Tetapi kalau untuk yang nggak ada masalah sih, ya aku lihat memang energinya cukup bagus ya, karena ada rezeki nanti juga bakal lancar kembali. Ya, seperti itu, ataupun terus mengalami peningkatan ya. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya 9 pedang ya. Mohon maaf teman-teman, secara visualisasi kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang adanya hal-hal yang memang nggak begitu positif ya. Sebuah kekecewaan, kegagalan, sebuah bentuk pemanfaatan, dan bahkan ini hubungannya sangat-sangat toksik banget. Ya hanya sebuah janji palsu ya. Seperti memang ada sebuah janji-janji yang dilakukan, dibuat oleh pasangan kamu, tetapi nyatanya buktinya ya nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu berharap banget gitu. Berharap boleh, tetapi jangan terlalu berharap banget. Karena yang aku lihat memang kamu sudah banyak berkorban berjuang ya. Ketika sudah banyak berkorban berjuang dan ujung-ujungnya dikecewakan ya cukup sakit sih, tapi ya mungkin itu takdir kehidupan yang harus dijalani ya teman-teman, bisa jadi seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang jomblo dan single ya. Aku punya Deck Prestige ya. Kartu pertama ini muncul teman-teman, jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kesabaran sih sebenarnya. Ya, kalau dikatakan sabar ya sabar. Kalau dikatakan berharap ya berharap. Ya, siapa sih orang yang nggak ingin segera menemukan jodoh dan pasangan hidupnya ya teman-teman. Karena kalau jika terlalu memikirkan banget tentang pekerjaan, ya, materi dan kehidupan yang misalkan contoh seperti itu, ingin menunggu sukses dulu teman-teman. Ya, ya kalau sukses. Oke, jika tidak sukses, sebenarnya kesuksesan itu bisa dicapai ketika mungkin nanti juga hidup bareng ya, ketika sudah menemukan jodoh dan pasangan hidup yang bersinergi ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, kalau dikatakan selama ini juga sulit, mungkin sulit ya menemukan seseorang yang benar-benar tepat gitu. Seringnya memang sering mohon maaf, dimanfaatin teman-teman. Ya, selalu saja dimanfaatin. Kemudian aku punya death ya. Death berarti ada sebuah kematian. Yang aku lihat ya, insya Allah teman-teman ini sebuah akhir ya. Mungkin akhir dari perjalanan kehidupan kamu selama ini. Semoga kesabaran kamu di sini teman-teman akan membuahkan hasil dalam pekan ini gitu. Ya. Kemudian pesan untuk kamu di sini. Kamu harus lebih mendekatkan diri kamu terhadap Sang Pencipta, teman-teman. Oke? Dengan rajin doa ya, ibadah, mungkin juga sholat malam ya kan, teman-teman. Zikir. Itu solusi yang terbaik agar kamu lebih tenang, ya, agar kamu lebih ya agar energinya lebih positif aja sih. Oke, next. Poin terakhirnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 4 pedang di sini. Oke, 4 pedang kartu yang sebenarnya menggambarkan tentang energi yang nggak begitu baik ya teman-teman. Kenapa? Ini pesan semesta untuk kamu sebenarnya. Kamu waspada dan berhati-hati. Seseorang ini memang lagi menggebu banget untuk mengejar-ngejar kamu teman-teman. Ya, ingin mendapatkan kamu. Gitu.
Yang dimana tujuannya, yang aku lihat memang tentu tidak, nggak begitu positif lah. Mungkin saja dia hanya ingin manfaatin kamu, ya, hanya ingin manfaatin, kemudian dia hanya ingin apa namanya, menjadikan kamu, mohon maaf ya, sebagai pelampiasan belaka kah? Ya, hanya ingin uang doang kah? Ya, jadi seperti itu. Kalau melihat secara visualisasinya memang cukup negatif. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ya, dan bisa jadi ini juga maknanya artinya kebalikan ya teman-teman, bisa jadi hal-hal yang positif ya, seperti itu, tergantung deh. Jadi kuncinya ketika baru dekat dengan seseorang, jangan terlalu terburu-buru banget teman-teman ya, yang ditakutkan nanti kenyataan nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungannya dari teman-teman Pisces. Aku punya tanggal 15, 27, tanggal 12, 13, tanggal 5, tanggal 6, 23, 21, 11, dan yang terakhir 18, tanggal 3 dan 14. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.